Presiden triliuner berdandan seperti gangster, menggendong putranya yang baru berusia 1 bulan ke hotel. Mungkin karena kacamata hitam, aku hampir menabrak gadis kecil di depanku. Yang tidak dia duga adalah, gadis kecil itu tidak hanya tidak marah, tetapi setelah melihat presiden, malah langsung memanggil presiden ayah. Tindakan ini langsung membuat presiden tercengang. Ayah, turunkan aku. Adik perempuan. Kamu mirip Tang-Tang. Karena kamu adik perempuanku. Baiklah. Karena kamu tampan, jadi aku anggap kamu sebagai kakakku. Gadis kecil ini benar-benar lucu dan akrab. Ayah, aku ingin bermain dengan adik perempuan. Tuan muda memiliki kepribadian yang tertutup sejak kecil. Bagaimana bisa saat bertemu gadis kecil ini, dia begitu bahagia. Ziyan. Ayah sekarang akan menjemput Bibi. Kamu di sini dulu ya. Sebentar lagi ayah akan menjemputmu. Luo Ming. Pergi ke meja resepsionis dan awasi mereka berdua. Delapan. Ibu. Nak. Jangan sembarangan memanggil ibu. Kalau tidak, kamu akan dibawa pergi orang jahat. Tang-Tang, ayo kita pergi. Ibu, jangan pergi. Nak, kamu salah orang. Paman akan membawamu mencari ibumu yang sebenarnya. Oke, apakah Anda suami baru ibu? Aku akan tinggal bersama ibu mulai sekarang. Anda tidak keberatan, kan? Nak, jangan asal mengaku ibu. Tang-Tang, kamu menemukan kakak kecil ini di mana? Ayahku yang tampan menyuruhnya bermain denganku. Kamu mana punya ayah yang tampan? Tentu saja ada. Dia sangat tampan, bahkan lebih tampan dari bintang-bintang besar. Sepertinya bicara dengan mereka berdua tidak ada gunanya. Kita cari staf saja. Ziyan. Oh, maaf. Ini putraku. Maaf merepotkan kalian. Ibu, aku tidak bohong. Kan, bukankah ayah sangat tampan? Maaf ya. Putriku masih kecil. Melihat orang tampan dia memanggilnya ayah. Jangan dimasukkan ke hati ya. Tidak apa-apa. Anak-anak kan bicara apa adanya. Ayo pergi. Ziyan, aku tidak mau. Nak, ayahmu sudah datang menjemput. Pulanglah bersamanya. Aku tidak mau pulang. Di rumah ada wanita jahat. Aku ingin bersama ibu. Ziyan, jangan nakal. Ayo pergi. Aku tidak mau pulang. Aku mau ibu. Tang-Tang, ayo kita pergi juga. Bu, bagaimana kalau kita bawa dia pulang? Tang-Tang, dia punya ayahnya sendiri. Kita tidak bisa sembarangan membawa anak orang lain pulang. Oh, ada apa denganku ini? Melihat anak ini aku merasa sakit hati. Kalau begitu kami pergi dulu. Karena kali ini sudah datang, apa kau tidak mempertimbangkan untuk bekerja di Zouxi? Sudahlah. Aku kembali kali ini untuk membawa Tang-Tang, ingin menjenguk nenekku. Lalu aku ingin sekalian mengikuti kompetisi pemilihan perhiasan grup Luo. Aku harus mendapatkan medali emas. Ini mimpiku. Yao Yao. Sebenarnya kamu bisa menerimaku. Kamu tahu, aku selalu mencintaimu. Maaf, Jun Xiao, kau juga tahu. Kejadian 5 tahun lalu. Aku tidak peduli orang. Tapi aku peduli. Bahkan jika kamu bisa menerimaku, keluargamu pasti tidak bisa menerimaku. Dan Tang-Tang berhak tahu siapa ayahnya. Aku harus menemukannya untuk memberi Tang-Tang penjelasan. Ayo pergi. Ziyan, lihat ini. Ibu membawakanmu mobil remote control favoritmu. Kamu suka tidak? Kamu bukan ibuku, wanita jahat. Luo Ziyan. Aku di luar. Ku dengar kau sembarangan memanggil orang ibu. Aku tidak percaya. Dasar binatang kecil. Kau mau membuatku mati karena marah. Ya, memukulmu sampai mati. Memukulmu sampai mati. Berani memanggil orang lain ibu lagi. Kupukul kau sampai mati. Percaya tidak? Dengar tidak? Tunggu sampai aku menikah dengan keluarga Luo. Itulah hari kematianmu, anak sialan. Ada apa? Presiden. Gawat, tuan muda kecil hilang.
Suruh orang mencarinya. Semua datanya sudah diisi. Apakah ada prosedur lain yang perlu dilakukan? Tidak ada masalah lagi. Setelah membayar biaya sekolah, Senin depan datang ke sekolah. Terima kasih, Kepala Sekolah Wang. Zian. Apakah namamu Zian? Kenapa kamu di sini? Ibu, akhirnya aku menemukanmu. Zian, jangan sembarangan memanggil orang ibu. Kamu sendirian. Bibi antar kamu pulang. Ya, aku tidak mau pulang. Di rumah ada wanita jahat yang memukulku. Si muka datar juga tidak membantuku. Si muka datar. Jangan-jangan yang dimaksud adalah ayahmu. Betul, dialah orangnya. Aku bahkan tidak mau bicara dengannya. Zian. Tapi bagaimanapun juga, dia ayahmu. Bibi antar kamu pulang. Ya, baik. Kan, baik. Tapi aku mau ibu yang menggandeng tanganku. Baiklah, menggandeng tanganmu. Tidak ada yang bisa kulakukan denganmu. Luo Zian. Kenapa dia lagi? Zian, ayahmu datang menjemputmu. Kalau begitu bibi pergi dulu. Dah. Tunggu dulu. Zian, anakku baru saja hilang, dan kau menemukannya. Kebetulan sekali. Zian, ayah di sini. Apa maksud perkataanmu itu? Aku dan Zian bertemu secara kebetulan. Jangan kau pikir karena kau tampan, kau bisa seenaknya memfitnah orang lain. Dan kau juga harus lebih berhati-hati. Anak sekecil ini sangat berbahaya sendirian di luar. Lari kemana? Aku menemukan ibu. Itu bukan ibumu. Ibumu namanya Lu Ying. Dia di rumah. Menangis di rumah karena kau lari-lari. Kau tahu tidak? Ini anak Lu Ying. Takdir benar-benar tidak adil. Dia melakukan banyak hal buruk, tapi malah melahirkan anak yang begitu lucu. Aduh. Masih ada wawancara. Halo, ini dataku. Silakan duduk. Nona Lu. Ya, ya. Presiden kami tiba-tiba ada urusan. Baik. Kenapa dia? Wanita ini berulang kali muncul di hadapanku. Dia mencoba mendekati Zian. Ternyata untuk masuk Luosi sebagai kepala desainer. Benar-benar licik. Masa sih? Suami Lu Ying ternyata Presiden Luosi. Jalan sempit untuk musuh bebuyutan. Nona Lu, saya sudah melihat CV Anda. Ternyata Anda adalah desainer Tionghoa terkenal di Milan. Desainer Tionghoa Emi. Saya sangat menyukai desain Anda. Terima kasih. Presiden, kemampuan Nona Lu tidak perlu diragukan lagi. Dia sangat memenuhi syarat rekrutmen kami. Lihat. Nona Lu memang sangat luar biasa. Tetapi kurang cocok untuk menjadi kepala desainer kami. Tapi, Presiden, Departemen Desain kami sangat membutuhkan orang berbakat seperti Nona Lu. Kalian keluar dulu. Tidak cocok. Pas sekali. Aku juga tidak mau bekerja di perusahaan suami Lu Ying. Lagi pula, bagaimanapun, seumur hidupku, aku dan wanita jalang Lu Ying itu tidak akan pernah akur. Kalau begitu aku permisi dulu. Tunggu sebentar. Nona Lu. Tetapi, saya punya pekerjaan yang lebih baik untuk Anda. Apa itu? Menjadi pengasuh pribadi keluarga Luo kami. Gajinya 10 kali lipat dari kepala desainer. Tidak tahu malu, pura-pura apa? Kau muncul di hadapanku berkali-kali. Bukankah itu karena kau ingin masuk Luosi? Sekarang ku berikan kau kesempatan. Tidak puas? Wanita ini. Kenapa selalu memberiku perasaan familiar ini, dan aroma unik di tubuhnya? Seperti wanita 5 tahun lalu. Presiden Luo. Jangan bilang kau sudah sangat haus sampai mau bertindak seperti preman di perusahaanmu sendiri. Nona Lu. Aku ingin kau menjadi pengasuh pribadiku. Tujuannya adalah untuk Zian, Presiden Luo. Jangan kau pikir kau bisa menggunakan anak sebagai alasan untuk berbuat sesukamu. Nona Lu. Zian sejak kecil memiliki kepribadian yang tertutup, tidak suka berinteraksi dengan siapapun, tidak suka bicara. Tapi sejak kau muncul,
Dia sepertinya berubah. Kenapa kau menceritakan semua ini padaku? Setelah bertemu denganmu, dia menyukaimu, berbicara dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, mau menggandeng tanganmu. Kepribadiannya juga menjadi jauh lebih baik. Di matanya, mungkin kau istimewa. Jadi aku berharap kau bisa merawatnya. Presiden Luo. Sebuah saran yang tulus. Kalau sakit, pergilah berobat. Sekalipun anak itu butuh perawatan, orang itu seharusnya bukan aku. Apa dia tidak punya ibu kandungnya sendiri? Nona Lu. Ibu Zian. Kakak Yunhan. Aku berikan padamu. Kau. Dasar wanita jalang, kau masih berani kembali. Apa nanceng milik keluargamu? Kenapa aku tidak bisa kembali? Jika kau berani menyentuhku lagi, kau lihat saja nanti. Kau kembali untuk apa? Bagaimana kau bisa muncul di samping kakak Yunhan? Bagaimana? Apa kau kecewa melihatku masih hidup? 5 tahun lalu kau hamil di luar nikah, mempermalukan keluarga Luku. Bagaimana kau masih punya muka untuk kembali? Kakak Yunhan. Kau harus jauhi wanita kotor ini. Kalau tidak, hati-hati. Dia bisa merusak reputasimu. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Semoga berbahagia. Selamat tinggal. Kamu. Salah. Seharusnya. Sampai jumpa lagi untuk selamanya. Kak Yunhan. Kalian. Dia kakakku. Tapi kakakku itu hidupnya berantakan. 5 tahun lalu, dia hamil anak entah siapa, membuat keluargaku malu besar. Begitu ya? Kak Yunhan. Dulu, kakakku membuat ayahku muntah darah karena marah, memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya, dan mengusirnya dari rumah. Kau harus menjauhinya. Kakakku itu suka sekali merayu pria kaya. Kak Yunhan. Lu Yao. Tidak peduli apa alasanmu kembali, selama aku masih di sini, kau tidak akan hidup tenang. Mami, bagaimana wawancaranya hari ini lancar? Tenang saja. Pasti lancar. Benarkah? Tapi aku merasa ayah Xiao tidak ingin Mami berhasil dalam wawancara. Semenyata itukah? Sangat jelas. Kecil-kecil cabai rawit. Aku pulang. Aduh, sayangku Tang-Tang. Cium Mami dong. Muah. Lucu sekali. Hah. Kelihatannya tidak lancar ya. Jalan sempit. Ketemu musuh. Sepertinya aku dan Luo Corp ini tidak berjodoh. Ini kabar baik sekali. Kita rayakan yuk. Kau senang di atas penderitaanku ya? Jadi. Makanya. Aku mau makan enak pakai uangmu. Ayo, Mami ajak makan enak. Ayo Tang-Tang, kita makan enak sama Mami. Pak Luo, Nona Lu dan putrinya tinggal di apartemen lantai atas. Perlukah aku ke atas, mengajak Nona Lu turun? Mereka berdua tinggal bersama. Informasi pendaftaran menunjukkan begitu. Pak Luo, perlukah aku mengejar mereka? Tidak perlu. Kembali ke rumah utama dulu, sekalian selidiki hubungannya dengan Zhou Jun Xiao. Baik. Kakek buyut, aku mau pindah sekolah. Pindah sekolah. Ziyan, coba ceritakan pada kakek. Kenapa mau pindah sekolah? Aku mau bersama adikku. Adik. Teman barumu. Dia bukan teman, tapi adikku, dan juga Mami. Bukankah Mami selalu mengantar dan menjemputmu setiap hari? Yunhan, kamu pulang tepat waktu. Ziyan sedang merengek ingin pindah TK.
Bujuk dia cepat. Pindah TK. Pindah TK mana? Puff. Pelan-pelan suaramu. Jangan menakuti Ziyan. Ini nih. Pindah ke TK ini. Haha. Ziyan mau pindah sekolah. Apa jangan-jangan ada hubungannya dengan wanita itu? Lu Yao. Kakek buyut. Aku mau pindah ke TK Xiali. Haha. Yunhan. Ziyan beberapa hari ini sepertinya lebih ceria. Sekarang punya pendirian sendiri. Ini kan hal yang bagus. Kakek. Tenaga pengajar di sekolah ini kurang bagus. Pikun. Lingkungan sekolahnya tidak bagus. Kalau begitu, ganti dengan 2 gedung baru. Kalau gurunya tidak bagus, pilih guru yang berkualitas dan kirim ke sana. Asal Ziyan kita senang. Ini semua bagi keluarga Luo kita, bukan masalah. Kakek. Kakek terlalu memanjakannya. Aku hanya punya 1 cicit laki-laki ini. Aku tidak memanjakannya. Lalu memanjakan siapa? Tapi aku juga penasaran. Adik perempuan yang baru dikenal Ziyan. Sebenarnya siapa? Aku benar-benar ingin sekali bertemu anak kecil itu. Kakek buyut. Kalau ketemu dia, pasti kakek buyut akan menyukainya. Benarkah? Baguslah. Kepribadian Ziyan beberapa hari ini memang sedikit lebih ceria. Sejak kapan ya? Aku hanya punya 1 cicit laki-laki ini. Aku tidak memanjakannya. Lalu memanjakan siapa? Tapi aku juga penasaran. Adik perempuan yang baru dikenal Ziyan. Sebenarnya siapa? Aku benar-benar ingin sekali bertemu anak kecil itu. Ayah, aku mau main sama adik perempuan. Aku mau sama mami. Ziyan. Kemari. Beritahu ayah, kenapa kamu mau pindah sekolah? Ini rahasia. Aku tidak mau ayah tahu. Aku ngantuk. Mau tidur dulu. Hah. Adik perempuan, ayah sudah mengizinkanku pindah sekolah. Sebentar lagi kita bisa bertemu di sekolah. Bocah bau ini. Diam-diam menelepon siapa? Halo. Kamu Tang-Tang, kan? Kamu ayah ganteng. Oh, Tang-Tang, Ziyan meneleponmu setiap hari. Iya, kakak tadi bilang, mau pindah ke TK Tang-Tang. Berarti Tang-Tang bisa ketemu ayah ganteng, dong. Tang-Tang kok belum tidur malam-malam begini? Hah? Wanita itu lagi yang membuat masalah. Kamu tadi teleponan sama siapa? Ayah ganteng menelepon Tang-Tang. Ayah ganteng banyak. Ayah ganteng halo. Apa itu ayah Xiao? Ayah ganteng kabut. Ayah ganteng berlian. Mungkinkah? Luo Yunhan. Lu Tang-Tang. Bukankah mami sudah bilang padamu, jangan asal melihat orang ganteng, lalu memanggilnya ayah. Nanti juga tidak boleh diam-diam menelepon kakak lagi, oke? Ziyan memang anak yang lucu. Tapi bagaimanapun dia anak Lu Ying, aku tidak akan mengizinkan Tang-Tang terlibat lagi dalam dendam antara aku dan Lu Ying. Mami benar-benar tidak tahu siapa ayah Tang-Tang. Tapi mami akan berusaha. Pasti akan menemukan ayah kandung Tang-Tang. Jadi, jangan sembarangan memanggil orang ayah lagi, oke? Tapi menurutku ayah ganteng itu baik. Ayah gantengmu itu banyak, dia sudah punya istri. Dia bukan ayah yang bisa kau miliki. Ayo tidur. Tang-Tang, sampai di sekolah harus nurut sama guru. Jangan nakal. Mami jemput malam. Ya, oke. Ayah ganteng Lodi. Lu Tang-Tang. Bukankah mama sudah bilang padamu, jangan sembarangan mengaku ayah, kenapa tidak nurut? Benar saja, dia. Pantas saja Ziyan mau ke TK ini, tapi aku merasa dia benar-benar mirip ayahku. Lihat dia, Tang-Tang, mukanya masam sekali. Seperti semua orang berhutang 8 juta padanya, tidak seperti Tang-Tang kita yang cantik, benar, tidak sama sekali. Ayo cepat pergi ke kelas. Pergi.
Hei, naik mobilku, kita ngobrol sebentar. Aku tidak dekat denganmu. Apa yang perlu dibicarakan? Kamu ngapain? Luo Yunhan, kamu ngapain? Aku tidak akan menjadi pengasuh untuk putramu. Buang pikiran itu. Bagaimana kalau kita ngobrol dulu? Apa yang perlu dibicarakan? Orang yang ingin aku pertahankan. Luo Yunhan, tidak ada yang bisa lolos dari tanganku. Kau juga tidak terkecuali. Mengemudi. Kamu mau bawa aku kemana? 5 juta. Apa maksudmu? Dua pilihan. Atau kau bawa Tangtang meninggalkan Nancheng. Atau datang ke rumahku, menjadi pengasuh pribadi di rumahku. Apakah kamu terlalu banyak menonton drama CEO yang sombong? Sok keren denganku untuk apa? Gila. Ngobrol baik-baik. Apa yang perlu kubicarakan denganmu? Kau meremehkan hukum. Ya, oke. Aku lapor polisi. Perasaan yang familiar ini, persis seperti wanita 5 tahun lalu. Luo Yunhan, kau juga orang yang punya istri dan anak. Bisakah kau menjaga dirimu sedikit? Batuk. Zhou Junxiao itu siapa untukmu? Pacar atau pengejarmu? Kau menyelidiki aku. Nona Lu, apakah kau ingin mempertimbangkannya lagi? Karena keputusan kecilmu akan menghancurkan bisnis keluarga Zhou yang sudah berumur 100 tahun. Apakah kau pikir kau punya sedikit uang, bisa menutupi langit dengan satu tangan di Nancheng? Aku menunggumu untuk mencariku. Yao Yao. Luo Yunhan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Kau tidak menyetujuinya itu benar. Tapi apakah ini akan melibatkan keluarga Zhou? Seandainya aku tahu, aku tidak akan kembali. Dengan begitu, aku juga tidak akan membahayakanmu. Tenang saja. Keluarga Zhou juga bukan sesuatu yang bisa digerakkan oleh Luo Yunhan sesuka hatinya. Tapi Luo Yunhan ini, dia benar-benar orang gila. Orang normal mana yang akan mengajukan permintaan seperti ini? Anaknya kekurangan kasih sayang. Kenapa harus mencariku? Kenapa tidak mencari ibu kandungnya? Lu Ying. Lu Ying adalah ibu dari anak Luo Yunhan. Aku mendengarnya langsung dari mulutnya di taman kanak-kanak. Sebelumnya aku masih penasaran. Luo Zong, kepala keluarga terkaya di Nancheng ini, kok bisa menyukai orang seperti itu? Sekarang aku akhirnya mengerti, bukan keluarga yang sama, tidak masuk ke pintu yang sama. Setahu saya, Luo Yunhan memang punya anak, tapi sampai sekarang belum menikah. Masa sih, anaknya sudah sebesar ini tapi belum menikah? Luo Yunhan ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Pantas saja Zian selalu merasa tidak aman seperti itu. Ternyata sejak kecil sudah kekurangan kasih sayang seorang ibu. Urusan keluarga Luo agak rumit. Ku dengar Luo Yunhan punya cinta sejati. Tidak pernah menyerah untuk mencarinya. Pantas saja. Halo. Halo, Kak. Kau masih ingat anakmu yang sudah meninggal, Lu Ying? Apa maksudmu? Ingin tahu? Bajingan kecil itu dikubur di mana? Anakku di mana? Kak, jangan khawatir. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku masih ingin mengobrol denganmu. Jangan gunakan kata saudari padaku. Kakak menyalahkanku. Juga benar. Aku memang jahat. Tapi kakak tahu betul betapa jahatnya aku. Tapi masih berani kembali. Bukankah ini mencari kematian? Lu Ying.
Aku pikir setelah bertahun-tahun, kau akan sedikit lebih baik. Tak disangka kau tak bisa menahan diri selama ini. Lu Yao, tahukah kau betapa malunya kau membuat keluarga lu kami saat itu? Sekarang kau kembali untuk apa? Apakah kau merasa situasinya sudah mereda? Ingin kembali untuk membagi harta keluarga? Kan, biar ku katakan padamu, mimpi saja. Ku dengar grup Luo ini adalah keluarga terkaya nomor satu di Nancheng. Bagaimana kau bisa mendekati Tuan Luo? Apakah karena anak itu? Kau, apa maksudmu? Jika putraku tidak mati saat itu, mungkin seusia dengan putramu. Lu Ying, kau juga seorang ibu. Mengapa kau begitu kejam pada putraku saat itu? Aku dan Tuan Luo, kami saling mencintai dengan tulus. Ziyan juga merupakan buah cinta kami. Aku tidak sepertimu. Saat itu entah tidur dengan pria liar mana. Melahirkan anak haram. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu tentang putraku. Biar ku katakan padamu, aku memang memukulmu. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Dasar jalang. Aku akan melawanmu sampai mati. Lu Ying, kau ingin membuat keributan? Ya, hari ini aku akan mengulitimu. Baiklah, karena kau ingin terkenal, aku akan membantumu. Hei semuanya, lihat ini. Istri Presiden Grup Luo Nancheng. Pernahkah kalian melihat istri Presiden mengamuk? Kemarilah dan lihatlah dia. Di mana? Ingin aku memberitahumu juga bisa, tapi kau harus menyetujuiku satu syarat. Syarat apa? Tinggalkan Nancheng. Jangan pernah kembali lagi. Asal kau setuju, aku akan memberitahumu di mana anak haram itu dikubur. Hanya itu saja. Sesederhana itu. Mengapa? Ku dengar anak Ziyan ini akhir-akhir ini berulang kali memanggilmu Mami. Hal ini membuatku, ibu kandungnya, sangat malu. Jadi, kau harus pergi. Baiklah, aku setuju denganmu. Ini alamatnya. Setelah kau pergi hari ini, pergilah besok. Aku tidak ingin melihatmu lagi di Nancheng. Tenang saja. Aku juga tidak ingin melihatmu lagi. Tuan Lu, ada masalah. Nona Lu dipukuli di kafe. Nona Lu yang mana? Kedua Nona Lu. Lebih baik Anda lihat sendiri. Kirim lokasi Lu Yao padaku. Tuan Luo mencari Lu Yao. Apakah untuk membalaskan dendam Nona Lu Ying? Jangan tanya yang tidak perlu ditanyakan. Sayang. Mami datang menemuimu. Bertahun-tahun. Meninggalkanmu sendirian di sini. Kau tidak akan marah pada Mami, kan? 5 tahun yang lalu, Mami belum sempat melihatmu. Kau sudah dibawa pergi orang. Sekarang Mami datang menjemputmu. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Oke. Astaga. Kenapa siang bolong begini? Ada orang hidup di pemakaman. Kau datang ke sini untuk apa? Tahukah kau sekarang seluruh internet sedang membicarakan tunanganku, Luo Yunhan, dipukuli. Tunanganmu dipukuli. Tidak mencari tunanganmu. Datang ke pemakaman untuk apa? Urusanmu apa? Lihat kau memakai serba putih. Kukira kau hantu. Urusanmu apa? Ini siapa? Putraku. Lucu, kan? Kau punya putra. Sayang sekali, hilang 5 tahun yang lalu. Kalau tidak, sekarang aku sudah punya anak laki-laki dan perempuan. Kalau begitu, jika putramu masih hidup, usianya hampir sama dengan Ziyan. Jadi, apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk menerima pekerjaan merawat Ziyan? Tuan Luo, Anda benar-benar aneh. Anak-anak biasanya paling dekat dengan ibunya. Karena dia punya ibu kandung, mengapa tidak membiarkan ibunya yang merawatnya? Sebelumnya aku sudah bilang di kantor. Ziyan menderita autisme berat sejak kecil.
Tidak suka dekat dengan orang lain, termasuk ibunya. Bagaimana mungkin? Anak-anak biasanya yang paling tidak aman. Biasanya paling dekat dengan ibu mereka. Mungkin Zian pengecualian. Tuan Luo, mungkin tidak sopan bertanya seperti ini, tapi, Lu Ying, benarkah ibu kandung anak itu?